You No, this It's is a video recording. it's already recorded. all right. Tonight we're gonna do prophecy part 2. Jadi malam hari ini kita akan berbicara tentang nubuatan bagian kedua. Actually, it's Revelation part 2. Wow. Artinya wahyu bagian yang kedua. We're going to look at biblical prophecy. Jadi kita akan melihat nubuatan dalam Alkitabiah. We're gonna read Isaiah chapter 46. Kita akan baca di Yesaya pasalnya yang ke-46. We're going to read 9 through 11. Kita akan baca di ayatnya yang ke-9 sampai ke-11. Is that the same? I believe so. Yesaya. Isaiah is usually Yesaya. there. Yesaya is 46. one. Oke. Yesaya berapa? Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Need that paper after this. 9, 10, 11. Yesaya 46, Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah mencanangkannya, maka aku hendak melaksanakannya. This is my favorite verse from Isaiah. Ini adalah ayat favorit saya, ayat kesukaan saya dari Yesaya. We're going to talk about prophecy. Isaiah is prophesying, but it is God who is speaking. Jadi kita akan berbicara tentang nubuatan. Jadi Yesaya sedang bernubuat, tetapi itu adalah Tuhan yang berbicara. God is speaking through Isaiah. Jadi Tuhan sedang berbicara melalui Yesaya. Isaiah says, I am God and there is no other. I know it's Isaiah speaking, but it is God declaring something through the prophet. Jadi ketika Yesaya mengatakan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain lagi, saya tahu bahwa itu adalah Yesaya yang berbicara, tapi itu adalah Tuhan yang menyatakan sesuatu lewat Yesaya. I want to share with you why I like these verses the most. Jadi saya akan berbagi kenapa saya menyukai ayat ini. Saya paling suka ayat ini. The Bible is full of prophecy. Jadi Alkitab itu dipenuhi oleh nubuatan-nubuatan. Approximately 30% of the entire Bible is prophecy. Kira-kira 30% dari keseluruhan Alkitab adalah nubuatan. So prophecy is like God's signature on his work. Jadi nubuatan itu seperti tanda tangannya Tuhan dalam firman-Nya. And prophecy is important Dan nubuatan itu sangat penting because man is created karena manusia itu diciptakan and he looks into the heavens and he can see God's splendor. dan dia melihat ke langit, lalu dia bisa melihat splendor, His glory. kemuliaan Tuhan. But which God? There's Buddha, Muhammad. Tapi Tuhan yang mana? Ada Buddha, ada Muhammad. How do we know who the real God is? Bagaimana kita bisa tahu siapa Tuhan yang sebenarnya? In verse 9, God said, I am God and there is no other. Di ayat 9 dikatakan bahwa akulah Tuhan dan tidak ada yang lain selain aku. He says, I am God Di situ dikatakan, akulah Tuhan and there's none like me. dan tidak ada yang seperti saya, tidak ada yang seperti aku. When I read that, I start to think, I like God. Dan ketika saya membaca ini, saya mulai berpikir, aku suka Tuhan. He's not bragging on himself. Dia tidak menyombongkan dirinya. He's just saying, I'm God. There's nobody who compares to me. Jadi dia cuma bilang, saya Tuhan, tidak ada yang bisa menandingi saya. He says, I'm the only one who can tell you the end
at the beginning. Saya adalah satu-satunya yang bisa memberitahukan engkau akhir pada permulaan. He said, I make known the end from the beginning. Aku yang memberitahukan apa yang akan terjadi di kemudian hari daripada mulanya. What's the beginning? Apa mulanya? Genesis 1. Kejadian 1. What's the end? Apa akhirnya? Revelation. Wahyu. That means in the creation of the earth, God is telling us a story of what his plans are for the end. Jadi artinya bahwa pada mulanya di penciptaan dunia ini, Tuhan sedang menceritakan tentang cerita apa yang akan dilakukan pada akhirnya. God's prophesying that he knows the end before the beginning. Jadi Tuhan menubuatkan bahwa dia mengetahui akhir dari mulanya. And God says, and ain't no one gonna change it. Dan Tuhan mengatakan tidak ada yang dapat merubahnya. Nobody has the power to change it. Tidak ada yang punya kuasa untuk merubah hal itu. I can feel maybe God has what we call a little swagger. Jadi saya bisa menyatakan di sini bahwa Tuhan kayak sedikit kayak Swag. swag. You know what swag is? Kayak sombong, menyombongkan diri gitu. God says, I'm the only one like me. Jadi Tuhan lagi sedang mengatakan bahwa akulah satu-satunya yang seperti aku. That means even God's enemies, he created them. Artinya bahwa bahkan musuhnya Tuhan, dia menciptakan mereka. So they're not really like enemies. Jadi mereka tidak seperti musuh sebenarnya. There is none like him. Tidak ada yang seperti dia. To be honest with you, the teachings of Buddha have no prophecies. Saya mau jujur sama kalian bahwa pengajaran Buddha tidak punya pewahyuan. The Al-Quran has one or two, and they're very, what we would call general. It's like me prophesying, Zandi, your child will be born naked. Jadi di Muslim juga itu sama kayak cuman secara umum aja penubuatannya. Itu kayak bilang bahwa oh Sandi nanti anakmu lahir bakalan telanjang gitu. Of course that's going to happen. Tentu saja itu bakalan terjadi gitu. But God says things that won't naturally happen unless he makes them happen. Tapi Tuhan menyatakan hal-hal yang tidak akan secara natural terjadi kecuali Dia yang membuatnya terjadi. And so no other person who claims to be God has little to no, almost no prophecy. Jadi tidak ada orang yang mengaku sebagai Tuhan itu punya bahkan sedikit saja hal yang dia tahu tentang nubuatan. Because if you prophesy something and it doesn't come to pass, Karena kalau engkau menubuatkan sesuatu dan itu tidak terjadi, it means you didn't hear it from God. artinya bahwa engkau tidak mendengar dari Tuhan. So if God prophesies something, Jadi kalau Tuhan menubuatkan sesuatu, he says it will happen. di situ dikatakan bahwa itu akan terjadi. God said, what I said will come about. Di situ dikatakan bahwa aku telah menyatakannya dan maka aku hendak melangsungkannya. That means if God declared Jesus is going to return, he will. Artinya bahwa kalau Tuhan mengatakan bahwa Yesus akan kembali, artinya bahwa dia akan kembali. There are 351 prophecies that Jesus has already fulfilled. Ada 351 nubuatan di perjanjian lama yang Tuhan Yesus sudah genapi. 30% of the Bible is prophecy. Jadi 30% dari Alkitab
itu nubuatan. Prophecy consists of 5 categories. Jadi nubuatan itu terdiri dari 5 kategori. When God prophesied, it was usually the destruction of a city or a nation. Jadi ketika Tuhan berbicara itu biasanya tentang kehancuran sebuah kota atau sebuah bangsa. God prophesied his plan, Tuhan bernubuatkan tentang rencananya, punishment, hukuman, and restoration of Israel. dan pendamaian untuk Israel, atau pemulihan Israel. God prophesied he would return Israel to the land. Jadi Tuhan menubuatkan bahwa dia akan mengembalikan Israel ke tanah perjanjian itu. He declared by Isaiah that he would rebuild the temple even before it was destroyed. Dia menyatakan lewat Yesaya bahwa dia akan membangun kembali bait Tuhan itu bahkan sebelum itu dihancurkan. There's many prophecies about the Messiah who would come. Jadi banyak sekali nubuatan juga tentang Mesias yang akan datang. The coming of the Messiah Kedatangan dari Mesias ini is prophesied in 2 ways. dinubuatkan dalam dua cara. One was about the suffering of the Messiah, Jadi yang pertama itu tentang penderitaan Mesias ini. which is his first coming. Itu yang tentang kedatangannya yang pertama. Isaiah accurately prophesied the crucifixion of Jesus. Jadi Yesaya itu dengan secara akurat menubuatkan tentang penyaliban Yesus Kristus. He accurately prophesied the return of Jesus. Jadi dia juga sebenarnya menubuatkan tentang kembalinya Yesus Kristus. And he also prophesied about the glorious reign of Jesus when he returns. Jadi di situ juga Yesaya juga bernubuatan tentang kemuliaan pemerintahan Kristus ketika dia datang kembali yang kedua kalinya. The reason why Israel thought Jesus was going to rule and reign is because there's so many prophecies about him being king. Jadi alasan kenapa banyak orang Israel yang percaya bahwa Yesus akan datang dan memerintah itu karena banyak sekali nubuatan tentang dia, tentang hal itu. And he will when he returns. Dan dia benar-benar akan memerintah ketika dia datang kembali. Daniel prophesied nations hundreds of years before we even knew what they were. Before hundreds of years before they existed, Daniel prophesied. Jadi Daniel menubuatkan Nation, peoples. Bangsa. Tentang bangsa-bangsa yang bahkan ratusan tahun kemudian itu belum terjadi. When he gets the vision of the statue Ketika dia mendapat penglihatan tentang patung itu for Nebuchadnezzar, untuk Raja Nebukadnezar. Nebuchadnezzar is the head, Babylon is the head. Nebukadnezar itu adalah kepalanya, ada Babilonia adalah kepala. But he goes on to prophesy that the Phoenicians and the Persians will rule next. Phoenicians. Foundation. The Persians, just say Persians. Persia. Oh, jadi dia juga bernubuatkan bahwa akan bangsa Persia juga akan memerintah. And then he says, but then the Greeks will come. Dan dia juga bernubuatkan bahwa dan akan ada bangsa Yunani juga akan datang. And then the Romans. Dan akan ada bangsa Roma. All the way down to the feet. We don't know who the feet are. Dan sampai kepada kakinya, dan kita tidak tahu apa kakinya itu. And some people say, Daniel couldn't have wrote this. There's no way that he can know. Jadi banyak yang mengatakan bahwa Daniel tidak mungkin menulis ini, tidak mungkin dia bisa tahu tentang hal ini. I say, it's because God knew. Tapi itu bilang, itu karena Tuhan tahu. God knew the end from the beginning. Tuhan tahu apa yang akan terjadi pada kesudahannya daripada mulanya. God knew when he gave dreams to Joseph Dan Tuhan tahu ketika dia memberikan mimpi kepada Yusuf, that Joseph would be raised above all of his family jadi bahwa Yusuf akan diangkat melebihi seluruh keluarganya, and that they would bow to him.
dan bahwa mereka akan bertunduk kepada dia. And when Jacob and Esau were born, Jadi ketika Yakub dan Esau itu dilahirkan, it said Jacob will become greater. di situ dikatakan bahwa Yakub akan menjadi yang lebih besar. God declared these things before they happened. Jadi Tuhan menyatakan hal ini bahkan sebelum itu terjadi. It's so we can have confidence that God is who He said He is. Supaya kita bisa percaya, bisa punya keyakinan bahwa Tuhan adalah siapa. Tuhan itu apa yang Dia katakan Dia, gitu. I have studied some of the other religions, but the thing I studied was how much prophecy did they have. Saya banyak belajar juga banyak sekali tentang agama lain, dan apa yang saya belajar adalah seberapa banyak nubuatan yang mereka punya. Because if there's no prophecy, it's not God. Karena kalau tidak ada nubuatan itu bukan Tuhan. Because only God can do that. Karena hanya cuma Tuhan yang bisa bernubuat. The way that a Hebrew sees prophecy, Jadi cara orang Ibrani melihat nubuatan, the way the Jews understand prophecy, cara orang-orang Yahudi memahami nubuatan, is that prophecy is like a pattern. jadi kayak nubuatan itu adalah seperti sebuah pola. Just like there's 7 days of creation. Jadi sama seperti ada 7 hari penciptaan. Every day of creation represents 1,000 years of time. Jadi satu hari penciptaan itu melambangkan 1000 tahun. The 7th day represents the 7th millennium. Jadi hari ke-7 itu menggambarkan 1,000 years, whatever you want. 1000 milenium ke-7. Which represents when Christ comes and rules. Jadi yang melambangkan ketika Tuhan datang dan memerintah. Yesus datang dan memerintah. But every day we can look at man and see creation is a pattern throughout God's plan. Tapi setiap hari kita bisa melihat dalam kehidupan manusia bahwa setiap hari itu adalah pola sampai kepada Tuhan datang. What God spoke in the creation, we see it reappear in the law. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada Just in the creation story, we see it reappear in God's law. Jadi apapun yang terjadi ketika penciptaan itu kita bisa lihat muncul lagi pada hukum Tauratnya. Which we're talking about Sabbath. Jadi yang kita berbicara tentang Sabat. But there's much more than just the Sabbath. Jadi tapi jauh lebih banyak dari cuma sekedar Sabat. When God created the earth, there was a Sabbath. Ketika Tuhan menciptakan dunia ada Sabat. It came at the end of the creation. Itu datang di hari terakhir penciptaan. When God established the law, He created a Sabbath at the end of the week. Jadi ketika Tuhan menciptakan hukum Taurat, Dia menciptakan Sabat di akhir minggu. Now, at the age of the Church of Jesus, there is a Sabbath at the end. Jadi sekarang ketika di masa gereja-gereja Tuhan ada Sabat juga di akhir. When there will be no more struggle against sin. Jadi ketika tidak ada lagi perjuangan melawan dosa. So prophecy is not just fulfilled one time, it creates a pattern. Jadi nubuatan itu bukan cuma sekedar digenapi satu kali, tapi itu membuat sebuah pola. Look at 2 Peter 1:19. Kita lihat di 2 Petrus 1 ayat 19. In 2 Peter, Di 2 Petrus there was promises made to Abraham ada janji yang dibuat ke Abraham that we first see in the people of Israel. yang kita lihat mula-mulanya di dalam orang-orang umat-umat Israel. But we can see the same promises made to His church.
Tapi kita juga bisa melihat janji yang sama dibuat kepada gereja-gerejanya, kepada umatnya. So read 2 Peter 1:19. Jadi kita akan baca di 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Peter says, I heard God's voice on the mountain. Jadi That's Petrus in mengatakan bahwa verse 18. suara itu kami dengar datang dari surga. And he says, and we have the message of the prophets that we can trust. Jadi dari situ katakan bahwa kami memiliki pesan daripada nabi-nabi yang kami bisa percayai. To me, prophecy is reliable enough. Jadi buat saya nubuatan itu cukup bisa dipercaya. But there was 3 who knew all the prophecies and they heard God with their ear. Jadi tapi ada 3 orang yang tahu nubuatan yang mereka mendengar Tuhan dengan telinga mereka. Peter, James, and John. Petrus, Yakobus dan Yohanes. And Peter saying, I heard this voice with my own ears. Jadi Petrus mengatakan bahwa saya mendengar suara ini dengan telinga saya sendiri. And when we read the prophets, we now understand what they were prophesying. Dan ketika kita membaca tentang nabi-nabi, kami sekarang bisa memahami apa yang sedang mereka nubuatkan. Even David, when he's writing Psalms, Bahkan Daud ketika dia menulis Mazmur, he's writing the song about himself. dia menuliskan Mazmur tentang dirinya. But we actually know they were actually really about Jesus. Tapi kita juga tahu bahwa mereka Mazmur-Mazmur itu sebenarnya tentang Yesus. Look at Colossians chapter 1. Kita lihat di Kolose pasalnya yang pertama. This is Paul Ini writing adalah- to the Colossian church. Ini adalah Paulus menulis kepada gereja, pada umat di Kolose. We're going to read verses 25 through 27. Kita akan baca ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan dan kemuliaan. It was hidden, but not completely. Itu disembunyikan, tapi tidak benar-benar disembunyikan. All the way back to Genesis 1, Kita jauh kembali kepada Kejadian pasal 1, God is setting up the story for Jesus. Tuhan sedang mengatur cerita untuk Yesus. I watched the movie where they go into dreams. I forgot what it's called. Ya, saya nonton film yang mereka kembali ke mimpi gitu. Inception. Inception. The opening scene of the movie Inception, Jadi scene pembuka di film itu, adegan pembuka di film itu, someone takes a top and they spin it. jadi seorang ambil kayak gangsing itu terus putar ya. But you don't understand that scene until the very end of the movie. Jadi kita tidak akan memahami apa arti dari adegan itu sampai kepada pada akhir film itu baru kita bisa paham. Because what that represents, it takes an entire movie for you to be explained. Jadi apa gambaran yang terjadi di adegan itu membutuhkan kita menonton seluruh film itu supaya bisa menjelaskan hal itu. I believe Genesis chapter 1 is God creating a picture of what He's about to do.
Jadi saya percaya bahwa Kejadian pasal 1 adalah Tuhan sedang menggambarkan sebuah gambaran, membuat sebuah gambaran tentang apa yang akan dia lakukan. Maybe one day I will teach on the 6 days of creation. Jadi mungkin satu hari saya akan mengajarkan tentang 6 hari penciptaan. And how the Jews knew about when the Messiah would come. Dan bagaimana orang Yahudi bisa tahu tentang kapan Mesias akan datang. It was a mystery Itu adalah sebuah misteri. that God was going to send Jesus to the earth. Itu adalah sebuah rahasia bahwa Tuhan akan mengirimkan Yesus ke dunia. But it doesn't mean that when you watch a mystery movie, translate that. When you watch a mystery Jadi movie, kalau ketika kita menonton film misteri, there are many clues in the movie. jadi itu banyak sekali petunjuk di dalam film. There are many clues through the Older Testament from the beginning of what Jesus would accomplish. Jadi ada banyak sekali petunjuk dari awal perjanjian lama sampai seluruh perjanjian lama tentang apa yang akan Yesus genapi. The feast of the Lord is really a clue about Jesus. Jadi hari raya Tuhan itu adalah tentang petunjuk tentang Yesus. All of them, all 7 of them. Seluruhnya, ketujuh hari raya yang Tuhan tentukan itu adalah tentang petunjuk tentang Kristus. Let me see what else is in the Older Testament. The law. I'm off my notes, but I want to give you guys some more understanding. Itu tidak ada di note saya, tapi saya mau memberikan kepada teman-teman semua gambaran lebih jelas lagi. I get excited when I study prophecy. Jadi saya sangat bersemangat ketika saya belajar tentang nubuatan. Because remember, I was an atheist. Karena saya ingat ketika saya masih di ateis, And biblical prophecy had a very large part of making me a believer. dan nubuatan yang ada di Alkitab memiliki sebuah bagian yang besar untuk membuat saya menjadi seorang yang percaya. When I was trying to disprove the Bible, I started to try to find prophecies that were wrong. Jadi ketika saya mau mencoba untuk membuktikan bahwa Alkitab itu salah, saya mencoba untuk mencari nubuatan bahwa itu salah gitu. And then I began to realize, wow, Jesus fulfilled all of them. Lalu saya mulai menyadari bahwa Tuhan Yesus menggenapi semua nubuatan itu. God fulfilled all of his prophecies. Jadi Tuhan menggenapi seluruh nubuatannya dia. There are some yet to be fulfilled. The book of Revelation. Jadi ada beberapa yang belum digenapi, yaitu kita tahu sendiri di kitab Wahyu. And if God has a perfect record from the creation to now, I think he's going to continue to have a perfect Jadi kalau record. Tuhan punya rekor yang sempurna dari kejadian sampai saat ini, ya saya rasa dia juga akan menggenapi semua itu dengan secara sempurna gitu. What would happen if a prophet spoke and said, "Thus says God," but it doesn't come to pass? Apa yang akan terjadi kalau seorang nabi berbicara bahwa Tuhan mengatakan sesuatu tapi itu nggak terjadi? Turn with me to Deuteronomy chapter 18. Kita buka di Ulangan pasalnya yang ke-18. When Isaiah prophesied, Ketika Yesaya bernubuat, when Jeremiah prophesied, ketika Yeremia bernubuat, when Ezekiel ketika prophesied, Yehezkiel bernubuat, all of the prophets, none of them were really accepted as prophets. jadi semua itu tidak ada dari mereka yang benar-benar diterima sebagai seorang nabi. In fact, Israel killed many of them. Nyatanya bangsa Israel membunuh sebagian banyak dari mereka. And they didn't know they were prophets until what they prophesied happened. Jadi dan mereka tidak tahu orang-orang ini adalah nabi sampai kepada apa yang mereka nubuatkan itu terjadi. Daniel is studying the prophecies of Jeremiah to realize the year they're going to leave Babylon. Jadi
Daniel mulai belajar seluruh nubuatan Yeremia untuk menyadari tahun di mana mereka akan meninggalkan Babilonia. When Jeremiah is prophesying, Israel does not accept him as a prophet. Ketika Yeremia bernubuat, orang Israel tidak menerima dia sebagai seorang nabi. They rejected him. Mereka menolak dia. But Daniel knows he's a prophet Tapi Daniel tahu Yeremia adalah seorang nabi. because many of Jeremiah's prophecies have already come to pass. Karena banyak dari nubuatan Yeremia yang benar-benar telah digenapi. 400 years before Babylon, Persia, Jadi 400 tahun sebelum kerajaan Persia, Isaiah prophesies about a king named Cyprus. jadi Yesaya bernubuat tentang raja bernama Siprus. Names the name of the king. Bahkan dia menyebut nama dari raja itu. And he says Cyprus is going to restore Jerusalem. Dan dikatakan bahwa Siprus akan memperbaiki Yerusalem. And it is King Cyprus who begins to rebuild Jerusalem. Jadi itu adalah Raja Siprus yang benar-benar kembali dan membangun kembali Yerusalem. So man says, Isaiah must not have wrote the book of Isaiah. Jadi orang mungkin katakan, Yesaya mungkin tidak menulis buku kitab Yesaya. There's no way he knew the name. Tidak mungkin dia tahu nama itu dengan jelas. You see how man refuses to believe? Yeah. Kita bisa lihat bagaimana manusia itu menolak untuk percaya. In Deuteronomy chapter 18, Di Ulangan pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21 dan 22. okay, go ahead and read it. Demikian firman Tuhan, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. So how do we know if someone's a false prophet? Jadi bagaimana kita bisa tahu seseorang itu adalah nabi palsu? It won't come to pass. Ya, itu tidak akan digenapi apa yang dia katakan. It's the only way. Itu satu-satunya cara. Moses says, if they prophesy something and it doesn't come to pass, Jadi God didn't say it. Musa katakan bahwa kalau mereka menubuatkan sesuatu dan itu tidak terjadi dan Tuhan tidak mengatakan itu. There were many people who prophesied many things, Jadi banyak sekali orang yang bernubuatkan tentang banyak hal waktu itu. but we don't have them in our Alkitab. Tapi kita tidak punya mereka di dalam Alkitab kita. Because what they prophesied didn't come to pass. Karena apa yang mereka nubuatkan itu tidak terjadi. When Jeremiah was prophesying, Ketika Yeremia bernubuat, he was telling Israel, surrender to Babylon. dia sedang memberitahukan kepada Israel, menyerahlah kepada Babilonia. God is judging you because you are worshiping idols. Jadi Tuhan sedang menghukum engkau karena engkau menyembah Allah lain. While Jeremiah is prophesying this, Ketika Yeremia bernubuat tentang hal ini, another prophet stands up and interrupts Jeremiah. jadi nabi yang lain bangun dan memotong memotong pembicaraan Yeremia. And he prophesies, God is going to destroy Babylon. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan Babilonia. God is going to give us victory. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. We need to fight Babylon. Kita harus memerangi Babilonia. Which one was the true prophet of God? Jadi yang mana yang benar-benar nabi dari Tuhan? They didn't accept what Jeremiah was prophesying Mereka tidak menerima apa yang Yeremia nubuatkan. until Nebuchadnezzar came to Jerusalem himself Sampai Nebukadnezar datang ke Yerusalem and destroyed it. dan menghancurkan Yerusalem. And someone said, yeah, maybe Jeremiah was right. Ya, ada yang mengatakan, nah mungkin Yeremia benar nih kayaknya. I don't get much future prophecy. Jadi saya tidak mendapat banyak sekali nubuatan tentang masa depan. So when it happens for me, it's very rare. Jadi ketika itu terjadi untuk saya itu sangat jarang. One of the last things the Lord spoke to me Jadi salah satu hal terakhir yang Tuhan berbicara kepada saya was that coronavirus was a plague
that he sent. adalah bahwa coronavirus itu adalah tulah yang dia kirimkan. And man is going to try to escape it, but he cannot. Dan manusia akan mencoba untuk keluar dari hal itu, tapi mereka tidak bisa. This is why I believe the vaccines will not work. Itulah kenapa saya percaya bahwa vaksin itu tidak akan bekerja. You cannot escape the judgment of God. Kamu tidak bisa menghindar dari penghakiman Tuhan. Not often do I get that type of prophecy. Jadi tidak sering saya mendapat nubuatan seperti itu. But I can tell you, coronavirus is not going away. Ya, tapi saya bisa memberitahukan kepada saudara semua bahwa coronavirus ini tidak akan hilang. And the vaccines, you will not escape Dan God's judgment. vaksin itu engkau tidak bisa menghindar dari penghakiman Tuhan. That is why I don't care to be vaccinated. Jadi itulah kenapa saya tidak terlalu peduli untuk mendapat vaksin. God showed me the way to escape was to humble myself before Him. Jadi Tuhan memberitahukan ke saya bahwa salah satunya cara untuk menghindar adalah dengan merendahkan diri saya kepada Dia And cry out for mercy. dan berseru untuk belas kasihan Tuhan And not try to use my own strength to escape it. dan tidak mencoba dengan kekuatan saya sendiri untuk menghindar dari hal itu, keluar dari hal itu. So maybe next week we will talk about the gift of prophecy. Jadi mungkin minggu depan kita akan berbicara tentang karunia nubuatan. What we're talking about tonight is the office of prophecy. Jadi apa yang sedang kita bicarakan malam hari ini adalah tentang office. Position. Jadi jawatan dari seorang nabi They're very different. itu adalah hal yang berbeda. Old Testament prophecy and New Testament prophecy, similar but different. Jadi nubuatan di perjanjian lama dan perjanjian baru itu sebenarnya sama tapi berbeda gitu. There still is an office of prophet in the Church of Jesus. Jadi masih tetap ada orang yang memegang jawatan seorang nabi di dalam umat Tuhan, And they're dalam not, gereja Tuhan. and nowhere in the scriptures do I find a prosperity prophet. Jadi tidak ada di Alkitab yang saya menemukan tentang nubuatan prophet tentang kemakmuran. nabi yang berbicara tentang kemakmuran. I do Nubuatan see kemakmuran. them. They're the ones opposing Jeremiah. Jadi saya juga melihat mereka di Alkitab itu mereka adalah orang-orang yang melawan Yeremia pada saat itu, nabi-nabi yang melawan Yeremia. They were all false prophets. Mereka semua adalah nabi-nabi palsu. Do I believe everyone who prophesies has to prophesy super accurate? Jadi apakah saya percaya bahwa semua orang yang bernubuat harus bernubuat dengan benar-benar sangat akurat? No, but if you say, "Thus, this is what the Lord says," you better be very, very careful. Tidak, tapi kalau engkau mengatakan dengan awalnya inilah yang Tuhan katakan, lebih baik engkau ngomong dengan benar-benar akurat. I've been in church services in Saya America ada dalam banyak sekali ibadah-ibadah di Amerika. where prosperity prophets were prophesying, Ada dengan nabi-nabi kemakmuran itu sedang bernubuat, and they would say, "This is what God said." dan mereka akan ngomong inilah yang Tuhan katakan. And I heard the Holy Spirit say, "I didn't say that." Tapi saya dengar Roh Kudus bilang aku nggak ngomong itu. I heard in my spirit the Lord say, "I did not put words in his mouth." Jadi saya mendengar dengan dalam roh saya bahwa Tuhan ngomong, saya tidak menaruh perkataan saya di mulutnya. They're prophesying from their own desire. Mereka bernubuat dari keinginan mereka sendiri. And that's what the people want to hear. Dan itu adalah apa yang orang-orang mau dengar. So next week we're going to look at the gift, the spiritual gift of prophecy. Jadi minggu depan kita akan berbicara tentang karunia roh tentang bernubuat. Karunia bernubuat. If God said it, we believe it. Kalau Tuhan mengatakannya, kita percaya. I heard that song today when I was roasting. Eh? I heard that song today when I was Saya roasting. mendengar You can stop the lagu video. itu ketika saya sedang roasting tadi pagi. It says, When you said it, if you say it, you said it. we believe it. Di situ katakan bahwa kalau engkau mengatakannya, kami percaya kepada